Untuk selanjutnya kita cek saham AS Hardware yang hari ini ARB. Enggak sih, hari ini tadi sempat ARB cuman ditarik naik lagi untuk saham AS Hardware ya. Tadi ke level terendahnya 466, ditarik naik lagi close di 468, jadi enggak sempat ARB. Tapi jebol ya, jebol di bawah supportnya 486. Kira-kira untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya AS Hardware. Kalau ada yang nampung sih bisa jadi besok langsung naik untuk saham AS. Nah, ini aslinya net sell 17,9 M, ternyata aslinya jualan cukup banyak. Coba apakah ada yang nampung. Hari ini tanggal 14 untuk saham AS Hardware secara keseluruhan didistribusi oleh BK AG asing ya. Ini BK versi asing. Ya untuk BK AG AK JP versi asing jualan, jadi asingnya distribusi ditampung lokal, cuman lebih banyak asing yang keluar. Secara keseluruhan market maker utamanya YP, YU, YP-nya masih net buy cuman 2,6 M aja, berarti scalpingan, velocity-nya 33. Amannya sih untuk besok jangan buru-buru entry di awal market, takutnya kalau masih merah untuk saham S Hardware ya bisa ke area sini sih secara histori support selanjutnya di 428. Tapi sebelum ke area situ coba kalau kita mungkin akan ke area sini ya untuk target. Jangan buru-buru entry di awal market karena kalau langsung dibuka merah mungkin untuk saham S Hardware akan ke range area ini ya di ketika ini loh 450 sampai 456 bisa pertimbangan aja area itu kalau ada yang jaga harga di saham S Hardware kalau mau spekulasi buy. Lihat transaksi hari ini aslinya jualan cukup banyak dan belum ada yang nampung. Market maker utamanya trading aja scalpingan untuk YP-nya. Ya bisa jadi ke arah sini sih untuk besok skenario mungkin akan dibuka merah dulu untuk saham S Hardware. Oke, itu untuk saham S Hardware ya. Tetap disclaimer kalau menaik untuk resisten terdekatnya di 474 breakout di atas itu dan ada yang jaga harga ya bisa jadi ke area 488 lagi untuk saham S Hardware. Selanjutnya kita cek saham SCMA ya, dan untuk saham SCMA juga hari ini turun ARB malahan ini ARB ya jebol juga ya ketika ini support historinya di 204 itu jebol hari ini ARB. Dan apakah ada yang nampung kalau kita cek untuk saham SCMA hari ini secara keseluruhan sih lebih banyak yang jualan didistribusi oleh OD dan IDR. Malah untuk OD ini followersnya 7,7 M dan net sell 7,7 ya distribusi yang nampung UBSQ lebih banyak yang keluar jadi untuk saham SCMA didistribusi. Untuk aslinya di SMA net sell 2,4 M didistribusi aslinya net sell ARB dan apakah ada yang nampung enggak sih enggak nyampe ARB ternyata ya ada yang masih ada yang pasang di harga bid 2,2 ribuan lot jadi eh, enggak enggak open gap bawah sih kemungkinan seperti itu untuk besok di saham Sabar apakah akan naik gimana ya kalau langsung dibuka merah sih mending kalau mau entry bisa pertimbangan 184 ke 186 ya kalau ada yang cek harga. Ini support SCMA kalau masih dibuka merah jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Kalau langsung hijau gimana? Kalau langsung hijau ya disclaimer kalau mau spekulasi buy ya. Dan amannya sih kalau langsung hijau mending ya gimana ya? Karena kalau lihat candlenya sih ini strong bearish jadi ada amannya sih mending nunggu di area support di 186 188 cuman ya kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke itu untuk saham SCMA. Selanjutnya kita cek saham Bank Bukopin ya yang hari ini juga turun.
5,4% ke level 105. 105 ini udah mendekati area supportnya lagi. Nah, ini rek isunya gagal ya, habis rek isu malah turun-turun terus untuk saham Bank Bukopin ini. Secara histori dan teknikal untuk area supportnya di level 100 ya, bisa pertimbangan dekat-dekat area itu kalau mau entry. Untuk hari ini open gap bawah ya, opennya di 110 sempat naik tadi cuman langsung dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya BBKP ya untuk Bank Bukopin hari ini tanggal 14 aslinya net sell 584 juta dan untuk followersnya kayaknya nggak terlalu ramai untuk Bank Bukopin ini belum terlalu ramai ya kan cenderung sepi-sepi aja didistribusi oleh MGCP jadi lebih banyak yang keluar mending jangan buru-buru entry di awal market karena ada kemungkinan akan ngejar lagi ke level 100 ya. Nah mungkin kalau turun sampai ke arah sini konsolidasi ada yang nampung nanti bisa naikin lagi. Cuman untuk besok sih di awal market jangan buru-buru entry. Oke itu untuk saham Bank Bukopin. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih cenderung turun. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini juga jebol ya area konsolidasinya tetap jebol hari ini close di bawah 1530 ini udah jadi area resistennya. Walaupun ada perlawanan buat naik, ya hari ini ditutup minus 1,11% ke level 1515 untuk saham BRIS. Ya, resistennya ini 1530 dan untuk supportnya secara histori ada di 1445. Kalau kita cek untuk transaksinya BRIS hari ini. BRIS hari ini tanggal 14 secara keseluruhan ada yang nampung nggak ya? Ditampung oleh PD 11,9 M. Untuk asingnya gimana? Asingnya BK jualan, asingnya ada yang masuk SIM AK dan YU. Jadi untuk asingnya netbuy kayaknya ini cuma nggak terlalu banyak. Bagian asing masuk hari ini untuk BRIS net sell sih untuk asingnya net sell cuma nggak terlalu banyak ya. Net sell 182 juta aja. Jadi sebagian masuk untuk asingnya. Ada yang nampung cuman LG jualan lebih banyak. Distribusi ya. Kita lihat transaksi hari ini yang jadi market maker utamanya PDLG. PD-nya netbuy, AVGB-nya di 1514. 1514 floating profit 1 poin ya. Jadi ketika turun di sini ditarik oleh PD. Jadi kalau besok PD langsung nge-HK lagi, perhatikan saja level ini amannya sih amannya untuk saat ini mending nunggu breakout aja di atas 1530. Cuman ya kembali lagi disclaimer sih. Kalau menurut saya ada kemungkinan besok mungkin akan konsolidasi dulu bisa breakout di atas 1530 ya naik lagi untuk saham BRIS. Oke itu untuk saham BRIS skenario sih seperti itu mudah-mudahan besok bisa breakout di atas 1530. Kalaupun turun ya supportnya bisa ngasih di 1450. 1450 1445. Selanjutnya kita cek saham Arto. Dan untuk saham Arto hari ini jebol lagi ya. Wah, ternyata udah jebol 2430. Jadi bearish beneran tuh sama Arto naiknya cuman bentuk higher high kemudian lower high ya. Naik bentuk lower high turun lagi. Kalau masih turun target penurunannya bisa ke 2150 untuk sama Arto ini jadi perlu hati-hati. Kalau kita cek untuk transaksinya Arto. Arto hari ini tanggal 14 secara keseluruhan di distribusi ya. Ini kita bicara berapa M-nya net sell 19M, BK AK asing semua ini untuk BK AK-nya. Ya untuk BK AK-nya versi asing, BK asing net sell 16,5 M, jadi asingnya net sell. Lokalnya ada yang jualan ini si MG, mungkin MG Cutlass atau gimana ini. Kalau lihat transaksi hari ini, lihat candlenya secara teknikal mending jangan buru-buru entry yang belum punya posisi, yang udah nyangkut di atas ya seperti beberapa waktu yang lalu, jangan kebanyakan average down. Takutnya kalau masih turun untuk saham Arto besok target penurunannya bisa ke 2150 mungkin nggak besok beberapa hari ke depan kalau masih cenderung distribusi untuk saham Arto akan ke 2150 bisa pertimbangan area situ kalau mau average down lagi kalau ada yang jaga harga ya kalau nggak ada yang jaga harga mending wait and see aja dulu. Oke itu untuk saham Arto kemungkinan masih merah ya untuk besok. Selanjutnya kita cek saham Adaro.
Yang hari ini turun 4,4% ya. Kalau lihat candlenya ini bearish Marubozu. Nggak ada perlawanan mulus sekali ya. Walaupun open gap atas sih tadi open hijau dikit langsung turun. Jebol support historinya di 820. Jadi untuk besok kalau masih turun support selanjutnya di 2700. Semoga aja nggak jebol di bawah itu. Kalau kita cek untuk Adaro hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat bahwa lebih banyak yang keluar ya, CC, AK, TP keluar dan untuk asingnya net sell ya, asing jualan cukup banyak ini di saham Adaro hari ini asingnya net sell lumayan banyak. Jadi untuk besok sih jangan buru-buru entry, hari ini asingnya net sell 74,7 M untuk kelas Adaro lumayan banyak untuk saat ini. Takutnya kalau masih turun ya ngejar support di area sini. Bisa pertimbangan 2700 kalau ada yang jaga harga, kalau mau entry di saham Adaro mungkin akan naik lagi kalau mau pembagian isu dividen ya. Oke itu untuk saham Adaro, jadi untuk besok yang belum punya posisi jangan buru-buru entry di awal market. Cuman ya kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing, perhatikan saja level 2700 kalau mau spekulasi buy, kalau ada yang jaga harga. Selanjutnya kita cek saham ADMR ya, yang hari ini juga turun dalam 6% lebih, ini ARB malahan. Dan jebol di bawah level terendahnya pas tanggal 24 Februari 2022 tahun kemarin. Jadi agak ngeri untuk saham ADMR ya, trennya turun-turun-turun. Kalau masih turun terus, ya mungkin untuk support secara historinya di sini di 1025 ya. Perhatikan aja level ini kalau lihat candlenya hari ini sih besok jangan buru-buru entry di awal market. Kalau mau entry bisa pertimbangkan aja 10.000 1025 kalau ada yang cek harga. Kalau kita cek coba untuk transaksinya hari ini ADMR aslinya net buy loh, aslinya net buy 5,5 M tapi kok turun ya. ADMR secara keseluruhan yang masuk ini oh hari ini ditampung asing ternyata ya. Untuk asingnya yang masuk ada BK, kemudian AK. BK-nya net buy 5M, untuk lokalnya jualan. Yang masuk untuk lokalnya ada KI, jadi kayaknya sih ada kemungkinan akan paling enggak technical rebound setelah nyentuh 1025 ya. Jadi perhatikan saya level ini kalau lihat candle hari ini sih ada kemungkinan mungkin merah dulu di awal market habis itu mantul naik. Mungkin seperti itu skenario untuk saham ADM. Oke itu untuk saham ADMR ya. Merah dulu habis itu naik. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya. Udah lama kita nggak cek ternyata sekali turun langsung jebol di area konsolidasinya, agak was-was juga secara teknikal kalau masih turun terus untuk saham bekas. Setelah history support selanjutnya di area sini 1410 kan, dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana. Kalau nggak ada yang nampung ditampung GR sih. Hari ini ada yang nampung ya ini yang jualan LG KZZP yang nampung GR 12,9 M untuk lokal sih. Secara keseluruhan ditampung oleh GR yang jualan AK versi asing. Jadi untuk asingnya keluar, jadi sahamnya turun, asingnya keluar untuk bekas nih. Kena asingnya net sell, asingnya net sell 17M di saham bekas. Ya mungkin kalau mau entry sih di tengah-tengah seperti ini nanggung mending nunggu aja di bawah atau nunggu breakout lagi di atas 1500 ya. Untuk saat ini sih ya mending wait and see aja dulu di awal market untuk besok jangan buru-buru entry. Cuman ya kembali lagi disclaimer kalau menurut saya untuk skenario mungkin masih akan merah dulu untuk saham bekas. Mungkin ya. Apa kalau kita ukur ngeri. Oke, mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Tetap disclaimer.